Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Juanda Bogor akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Dan berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian, lalu undang-undang, wajib pajak, objek pajak, tarif pajak dan tarif progresi pajak, rumus dan cara perhitungannya, serta cara pelaporan SPT pajak PPh 21 dan 26. Berikut materinya. Baik, yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi di dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak di dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan tunjangan dalam bentuk apapun dengan jabatan, jasa yang dilakukan oleh seorang wajib pajak orang luar negeri yang tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 yang meliputi penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 final, serta penghasilan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tita. Di sini saya akan menerangkan tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26 serta wajib pajak penghasilan 21 dan 26 atau peraturan pajak. Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, ketahuilah ketentuan hukum yang berlaku untuk pajak penghasilan 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan penimbangan pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Adapun di sini wajib pajak penghasilan pasal 21 atau peraturan pajak. Yang pertama, wajib pajak atas pajak penghasilan pasal 21 ada pegawai, penerimaan. Yang kedua, penerimaan uang pesangon atau pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan ahli waris. Yang ketiga,
wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Sedangkan wajib pajak atas pasal 26, yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tidak tinggal di Indonesia tidak lebih dari 180 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atas berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Itu yang bisa saya terangkan tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26 serta peraturan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sita Oktavianus Sunyardi, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Tita mengenai pasal 21 dan 26, yaitu tentang objek PPh 21 dan 26. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan 26. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun. Penghasilan berupa uang pesangon, uang pensiunan, tunjangan harian tua, dan jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Imbalan kepada bukan pegawai dan imbalan kepada peserta kegiatan sebagai hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun. Yang kedua, penghasilan yang dipotong tidak tetap. Pasal 21. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Iuran tunjangan harian yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Zakat atau sumbangan keamanan. Yang kedua, kita bahas tentang tarif pajak PPh 21. Penghasilan kena pajak PKP. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 Pajak tahun 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap yang menerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebagai penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Yang kedua, penghasilan tidak dikenakan pajak PTKP berdasarkan PMK nomor 10, 110, 101 atau PMK 010 atau 2016. Wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Objek penghasilan tidak dapat kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta untuk penghasilan istri dan penghasilan suami. Yang kedua, tarif pajak PPh 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti teks tertib perjanjian penghindari pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif untuk pajak hasil pasal 26, PPh pasal 26, tarif 20% final atau jumlah bruto. Tarif 20 final dari laba pembersihan diharapkan yang selama ini berjumlah atau mengalihkan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia. Tarif 20% dipungut dari penghasilan kena pajak setelah
dikurangi dengan pajak suatu usaha tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut dinamakan kembali di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tarif progresif pajak PPh 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Selanjutnya, rumus dan cara perhitungan pajak PPh 21 dan PPh 26. Rumus cara perhitungan PPh 21 yaitu tarif pajak dikali penghasilan dikurangi pengurangan. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang, yaitu 120% dikali PPh 21 terutang. Selanjutnya, cara menghitung PPh 26 yaitu penghasilan bruto dikali tarif PPh 26. Dan ini adalah contoh perhitungan untuk pajak penghasilan pasal 21. Bisa dilihat dan bisa dipelajari. Selanjutnya, ini adalah contoh juga untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Bisa dibaca dan dipelajari juga ya. Terima kasih, nama saya Yusman Harefa. Selanjutnya saya akan presentasikan hasil kelompok kami, yaitu cara pelaporan SPT pajak PPh 21. Berikut tahapan yang wajib Anda ketahui. 1. Login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki. Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera. Kedua, akan muncul pilihan menu yaitu e-billing, e-forward, dan e-filing. Klik e-filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT masa PPh pasal 21 yang ingin Anda laporkan dalam bentuk CSV dan PDF. Namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu, Anda dapat klik Start Upload, maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai. Ketiga, selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik kirim SPT. Keempat, selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima laporan SPT masa PPh 21 secara online atau bukti penerimaan elektronik BPE sampai bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPh pasal 21 online. Terima kasih. Baik,
sampai ke materi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan di slide-slide sebelumnya adalah kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, dan pesangon dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi di luar negeri atas pekerjaan yang dilakukannya selain dari yang diperoleh dari bentuk usaha tetap di Indonesia. Kedua jenis pajak ini pada umumnya memiliki karakteristik yang sama. Hanya saja, pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi di dalam negeri dan sebaliknya pajak penghasilan pasal 26 untuk wajib pajak orang pribadi di luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban untuk penduduk suatu negara yang harus ditunaikan dan dapat dipaksakan, walaupun suatu penduduk berada di dalam ataupun di luar negeri. Dan sarannya, berdasarkan uraian materi perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26, diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dari materi ini dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.